Aku masih ingat bau obat yang menusuk hidung malam itu, bau antiseptik yang dingin, suara roda ranjang pasien yang lewat di lorong rumah sakit, dan wajah ibu mertuaku, Sulastri, yang berdiri di samping ranjangku dengan ekspresi yang sengaja dibuat sedih, padahal matanya tidak pernah benar-benar memandang wajahku, melainkan terus melirik tas kecil hitam di pangkuanku, tas yang berisi kartu ATM, buku tabungan, dan beberapa dokumen penting yang selama ini kusembunyikan dari keluarga suamiku. Namaku Arini Prameswari, selama 5 tahun menikah dengan Raka, aku selalu dikenal sebagai menantu yang penurut, perempuan sederhana yang tidak banyak bicara, yang rela memasak sebelum subuh, mencuci pakaian seluruh keluarga, tersenyum meski dihina, diam meski direndahkan, dan tetap mencium tangan ibu mertua meski tangan itu lebih sering menunjuk wajahku sambil berkata bahwa aku perempuan miskin yang beruntung dinikahi anaknya, padahal tidak satu pun dari mereka tahu bahwa rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka pakai, bahkan toko elektronik yang mereka banggakan kepada tetangga, semuanya berdiri di atas uangku. Uang yang sengaja kubiarkan berada di balik nama Raka untuk melihat apakah cinta yang ia berikan benar-benar tulus atau hanya topeng yang menunggu waktu untuk retak. Malam itu dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius, sesuai skenario yang sudah kuatur bersama dokter pribadi keluargaku. Ia berkata pelan kepada Raka dan ibu mertuaku bahwa kondisiku sangat berat, bahwa aku membutuhkan biaya besar untuk perawatan lanjutan, bahwa peluangku bertahan hidup tidak bisa dipastikan. Dan ketika kata-kata itu meluncur dari mulut dokter, aku melihat Raka menunduk, wajahnya pucat, tetapi ibu mertuaku justru menggenggam tasnya lebih erat, bukan karena takut kehilanganku, melainkan seperti sedang menghitung berapa banyak uang yang bisa diselamatkan sebelum aku benar-benar dianggap tidak berguna. Aku pura-pura lemah, suaraku kubuat bergetar ketika memanggilnya, "Bu, di tas itu ada kartu saya. Tolong urus pembayaran rumah sakit. Jangan bilang ke siapa-siapa dulu, saya tidak ingin merepotkan keluarga." Sulastri langsung mengambil kartu itu terlalu cepat untuk seseorang yang mengaku sedih. Ia mengusap kepalaku sebentar dengan sentuhan hambar lalu berkata manis di depan Raka, "Tenang, Rin, ibu akan urus semuanya, kamu fokus sembuh." Tetapi ketika Raka keluar membeli makanan, aku melihat dari pantulan kaca jendela bagaimana senyum tipis muncul di sudut bibirnya, senyum kecil yang membuat seluruh tubuhku dingin. Bukan karena penyakit palsu yang kuperankan, melainkan karena naluriku sebagai perempuan tahu bahwa malam itu bukan hanya ujian, melainkan pembukaan dari kehancuran besar yang selama ini sudah menunggu. Keesokan paginya, aku sengaja meminta perawat membawaku ke ruang rawat biasa dan membiarkan ponselku mati, sementara tim keuanganku memantau semua transaksi dari rekening yang kuberikan kepada Sulastri. Rekening itu bukan rekening utama, melainkan rekening umpan yang berisi uang dalam jumlah besar namun tetap bisa kulacak setiap rupiahnya. Dan benar saja, hanya dalam waktu kurang dari 6 jam, notifikasi yang masuk ke ponsel cadanganku membuat bibirku tersenyum pahit, bukan satu transaksi pembayaran rumah sakit, bukan biaya obat, bukan deposit rawat inap, melainkan penarikan tunai berkali-kali, transfer ke rekening adik iparku, Dimas. Lalu pembayaran uang muka sebuah rumah di kawasan baru yang sedang naik daun. Aku menatap layar itu lama sekali. Dadaku terasa sesak bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya kecurigaanku terbukti. Orang yang selama ini memanggilku menantu, orang yang sering makan dari hasil kerjaku, orang yang setiap lebaran memakai perhiasan pemberianku sambil bercerita kepada tetangga bahwa dialah yang membesarkan keluarga ini, ternyata tidak menunggu aku sembuh, ia menunggu aku lenyap. Siang itu Sulastri datang dengan wajah santai, membawa kantong plastik berisi bubur murah yang sudah dingin. Ia meletakkannya di meja tanpa membuka tutupnya, lalu duduk sambil memainkan ponsel. Aku menatapnya dengan mata sayu dan bertanya lirih, "Bu, pembayaran rumah sakit sudah diurus?" Ia tidak langsung menjawab, hanya mendengus pelan. Sudah, kamu jangan banyak tanya, orang sakit kok cerewet." Aku mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Bu, kartu saya masih ada?" Wajahnya berubah kaku sepersekian detik, lalu ia memasang nada tinggi, "Kamu ini curiga sama ibu? Dalam keadaan begini masih mikir uang? Dokter saja bilang kamu belum tentu selamat, buat apa simpan uang banyak-banyak?" Aku menggenggam selimut, berpura-pura gemetar. "Itu uang untuk biaya operasi saya, Bu." Dan saat itulah topengnya benar-benar jatuh. Ia berdiri, mendekat ke ranjangku,
lalu membungkuk dengan mata melotot dan suara yang cukup rendah agar tidak didengar perawat di luar, tetapi cukup tajam untuk merobek harga diri siapapun. Dengar ya, Arini, kamu itu sudah mau mati? Masih perlu uang dan pengobatan apa lagi? Lebih baik uang itu dipakai untuk keluarga yang masih punya masa depan. Dimas butuh rumah, dia laki-laki, penerus keluarga. Sedangkan kamu cuma menantu sakit-sakitan yang selama ini merepotkan. Kalimat itu jatuh seperti pisau, satu persatu menancap di tempat yang sama, tetapi anehnya aku tidak menangis, aku hanya menatap wajahnya, wajah perempuan yang selama bertahun-tahun kupanggil ibu, lalu aku tersenyum kecil, sangat kecil sampai ia mengira aku tersenyum karena pasrah, padahal senyum itu adalah tanda bahwa permainan sudah selesai untuknya. Jadi begitu ya, Bu? Tanyaku pelan, ia mendengus, tidak usah sok sedih, kalau kamu memang mati, Raka masih bisa menikah lagi, jangan kira dunia berhenti karena kamu. Aku menunduk, membiarkannya merasa menang, membiarkan ia keluar dari kamar dengan langkah angkuh, membiarkan ia menelepon seseorang di lorong sambil berkata, tenang, uangnya sudah aman, rumah Dimas jadi dibeli, Arini tidak akan lama lagi, dan saat pintu tertutup, aku membuka mata, mengambil ponsel cadangan dari bawah bantal, lalu mengirim satu pesan singkat kepada pengacaraku. Mulai sekarang, kunci semua akses mereka, siapkan berkas pencabutan kuasa, audit semua aset atas nama Raka, dan panggil notaris malam ini. Setelah itu aku menghubungi dokterku dan berkata, besok pagi umumkan kondisi saya memburuk, biarkan mereka berpikir waktu saya tinggal sedikit, karena aku ingin melihat sejauh apa kerakusan mereka berlari ketika mereka yakin aku tidak bisa bangkit lagi. Malamnya Raka datang dengan wajah lelah, ia duduk di samping ranjangku, menggenggam tanganku sebentar, dan untuk sesaat aku hampir ingin percaya bahwa masih ada bagian dirinya yang mencintaiku, tetapi semuanya hancur ketika ponselnya bergetar dan nama Dimas muncul di layar. Raka menjauh sedikit, namun suaranya masih terdengar jelas. Iya, Mas sudah tahu, rumah itu atas nama kamu dulu saja, nanti kalau Arini benar-benar pergi, urusan lain gampang, yang penting jangan sampai dia sempat pindahkan aset. Aku memejamkan mata, dan di balik kelopak mataku, semua kenangan 5 tahun pernikahan seperti terbakar. Malam-malam saat aku menunggu Raka pulang dengan makan malam hangat, hari-hari saat aku menahan hinaan Sulastri demi menjaga pernikahan, saat aku menjual saham kecilku diam-diam untuk menyelamatkan toko Raka dari kebangkrutan, saat aku membiarkan keluarganya mengira aku bodoh karena kupikir kasih sayang tidak perlu selalu membuktikan kekuatan, ternyata diamku mereka kira kelemahan, sabarku mereka anggap kebodohan, dan cintaku mereka jadikan teza. Saparku mereka anggap kepalaku. Ketika Raka kembali mendekat, aku membuka mata dan bertanya dengan suara lemah, Mas, kalau aku tidak sembuh, Mas akan bagaimana? Ia terdiam, lalu mengelus rambutku dengan lembut palsu. Jangan bicara begitu, kamu pasti sembuh. Aku menatap matanya, mencari sisa kejujuran, tetapi yang kutemukan hanya kecemasan seorang lelaki yang takut warisannya belum aman, bukan kecemasan seorang suami yang takut kehilangan istri. Maka aku tersenyum dan berkata, Mas harus janji, apapun yang terjadi, jangan biarkan ibu susah. Wajahnya langsung melunak, mungkin mengira aku sudah menyerah. Iya, Rin, tentu. Aku hampir tertawa, karena mereka tidak tahu, besok pagi bukan hari ketika aku mendekati kematian, melainkan hari pertama mereka kehilangan segalanya. Pukul 3 dini hari, pengacaraku, Pak Surya, datang diam-diam melalui akses khusus rumah sakit bersama seorang notaris dan asisten kepercayaanku, Maya. Mereka masuk ketika Raka tertidur di sofa, mendengkur pelan seperti lelaki yang tidak punya beban dosa. Pak Surya membentangkan dokumen di atas meja kecil dekat ranjang. Satu persatu ia menjelaskan bahwa seluruh aset yang selama ini kupinjamkan kepada Raka bisa ditarik kembali karena ada perjanjian kepemilikan dasar yang kutandatangani sebelum menikah. Rumah utama bukan milik Raka, toko bukan milik Raka, mobil bukan milik keluarga Raka, bahkan rekening operasional bisnis yang selama ini mereka kira bebas mereka gunakan sebenarnya hanya rekening fasilitas yang sewaktu-waktu bisa dibekukan. Aku menandatangani semua dokumen dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun, lalu menatap Raka yang masih tidur, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa sedih, hanya jijik kepada diriku sendiri karena pernah mencintai seseorang yang begitu murah.
Besok pukul 9. Bu Sulastri akan datang bersama Dimas ke kantor pemasaran rumah, kata Maya pelan. Mereka akan melunasi tahap pertama dengan uang dari rekening ibu. Aku mengangguk, biarkan transaksi itu terekam, tapi jangan sampai rumah itu sah berpindah. Hubungi pihak pengembang, minta mereka menahan sertifikat karena dana diduga berasal dari penyalahgunaan kuasa. Pak Surya menatapku, ibu yakin ingin membuka identitas sekarang? Aku memandang jendela, langit Jakarta masih gelap, tetapi di kejauhan lampu gedung-gedung milik keluargaku menyala seperti saksi bisu. Belum. Jawabku. Aku ingin mereka merasa sudah menang dulu, karena orang serakah paling mudah dihancurkan ketika sedang berdiri di puncak hayalannya. Pagi harinya dokter masuk dengan wajah tegang. Sesuai rencana, ia berbicara di depan Raka dan Sulastri, bahwa kondisiku menurun drastis dan keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Raka menutup wajahnya dengan tangan, tetapi aku melihat celah di antara jarinya, matanya tidak basah, sedangkan Sulastri langsung bertanya, "Dok, kalau pasien meninggal, administrasinya bagaimana?" Maksud saya, dokumen apa saja yang harus keluarga urus? Bahkan dokter yang sudah terbiasa melihat wajah kematian pun sempat membeku mendengar pertanyaan itu. Aku berbaring diam, napasku kubuat berat, sementara di dalam dada, kemarahanku tumbuh seperti api yang sudah lama disiram minyak. Setelah dokter pergi, Sulastri mendekat dan berkata kepada Raka, "Kamu harus cepat urus surat-surat rumah dan toko, jangan sampai keluarganya Arini datang lalu merebut semuanya. Perempuan itu tidak punya siapa-siapa di sini, tapi kita harus tetap hati-hati." Raka mengangguk pelan. "Aku akan cari dokumen di rumah." Aku ingin sekali bangun dan menampar mereka berdua, tetapi aku memilih diam, karena tamparan hanya memberi sakit sebentar, sedangkan aku ingin memberi mereka kehancuran yang akan mereka ingat setiap kali membuka mata. Siang itu mereka meninggalkanku sendirian di rumah sakit, katanya untuk mengambil pakaian, padahal Maya mengirim foto mereka sedang makan di restoran mahal dekat kantor pemasaran rumah. Sulastri memakai kebaya baru, Dimas tersenyum lebar sambil memegang map pembelian rumah, Raka duduk di samping mereka dengan wajah serius, dan di meja ada kue kecil bertuliskan rumah baru Dimas. Aku menatap foto itu lama, lalu tertawa pelan sampai perawat yang masuk mengira aku kesakitan. Tidak, aku tidak kesakitan, aku hanya kagum melihat betapa cepat orang jahat merayakan kematian seseorang yang bahkan belum mati. Sore menjelang, aku meminta Maya menyalakan rekaman CCTV dari rumahku, rumah besar 2 lantai yang selama ini dihuni keluarga Raka. Di layar kulihat Raka masuk ke kamar pribadiku, membongkar laci, membuka brankas kecil yang kuncinya pernah ia curi diam-diam dari tasku. Ia menemukan beberapa map kosong yang sengaja kutinggalkan sebagai umpan, lalu wajahnya berubah panik karena dokumen asli tidak ada. Sulastri berdiri di pintu sambil berteriak, "Cari yang benar. Jangan sampai semua atas nama dia. Kamu suaminya, kamu harus dapat semuanya." Raka menjawab kasar, "Diam dulu, Bu. Aku sedang mikir." Dimas yang ikut masuk malah mengambil jam tanganku dari meja rias, memasukkannya ke saku, lalu tertawa, "Kalau Mbak Arini mati, barang-barang ini mubazir." Saat itulah sesuatu di dalam diriku benar-benar putus, bukan lagi cinta, bukan lagi kasihan, bahkan bukan lagi marah, melainkan keputusan dingin yang tidak bisa ditarik kembali. Aku menelepon Pak Surya dan berkata, "Kirim surat somasi pertama malam ini ke rumah. Bekukan rekening toko besok pagi, tarik mobil mereka sebelum subuh, dan pastikan transaksi rumah Dimas dibatalkan di depan wajah mereka." Pak Surya hanya menjawab, "Baik, Bu Arini." Malam itu hujan turun deras, seolah langit sengaja meniru malam, ketika aku pertama kali datang ke rumah keluarga Raka sebagai pengantin baru. Dulu Sulastri menyambutku dengan senyum dan berkata, "Mulai sekarang kamu anak ibu." Aku percaya. Aku benar-benar percaya. Sampai aku lupa bahwa tidak semua orang yang memanggil kita anak benar-benar memiliki hati seorang ibu. Sekitar pukul 9 malam, pintu kamarku terbuka keras, Sulastri masuk dengan wajah merah padam, di tangannya ada amplop coklat dari kantor pengacara. Raka mengikutinya dengan langkah cepat. "Arini, apa maksud surat ini?" Suaranya meninggi, tetapi begitu melihatku terbaring lemah, ia menahan diri, mungkin takut perawat mendengar. Sulastri tidak punya kesabaran seperti itu. Ia melempar amplop ke ranjangku dan mendesis, "Kamu perempuan licik. Kamu pura-pura sakit tapi masih sempat mengatur pengacara? Apa ini maksudnya rumah kami harus dikosongkan?" Aku mengambil amplop itu pelan,
pura-pura membaca, lalu menatapnya dengan wajah polos. Rumah ibu? Rumah yang mana, Bu? Wajahnya membeku. Raka langsung berkata, Rin, jangan bercanda. Rumah itu rumah kita. Aku tersenyum tipis. Kita? Mas yakin? Raka menelan ludah. Sulastri menunjuk wajahku. Jangan sok kuat. Kamu sudah sekarat. Tanpa Raka, siapa kamu? Aku memandangnya lama, lalu untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku menjawab tanpa menunduk. Pertanyaan yang bagus, Bu. Mungkin besok ibu akan tahu siapa saya. Keheningan jatuh seperti batu. Raka menatapku dengan curiga. Sulastri tertawa sinis. Kamu mengancam ibu? Dengan tubuh seperti mayat begitu, aku tidak marah. Aku hanya memiringkan kepala sedikit dan berkata, bukan ancaman, Bu, hanya pemberitahuan. Sebelum mereka sempat menjawab, ponsel Raka berbunyi, wajahnya berubah pucat saat membaca pesan dari manajer toko. Mas, rekening operasional dibekukan, supplier menahan barang, dan ada tim audit datang besok pagi. Belum selesai ia memahami itu, ponsel Sulastri ikut berdering, suara Dimas terdengar panik dari seberang, begitu keras sampai aku bisa mendengarnya. Bu. Pihak pengembang membatalkan rumahku, mereka bilang dana bermasalah dan bisa dilaporkan. Bu, ini kenapa? Tangan Sulastri gemetar, ia menatapku seperti baru pertama kali melihat wajahku, dan aku, masih berbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus palsu di tangan, hanya tersenyum lembut, senyum yang sama seperti saat ia berkata aku sudah mau mati. Lalu aku berbisik pelan, permainan baru dimulai, Bu. Malam itu tidak ada lagi suara hujan yang menenangkan, yang tersisa hanya ketegangan yang menggantung di udara kamar rumah sakit seperti pisau tak terlihat, dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Raka, aku melihat ketakutan nyata di mata mereka. Bukan ketakutan kehilangan diriku, melainkan ketakutan kehilangan sesuatu yang jauh lebih mereka hargai, uang, rumah, kenyamanan, dan kekuasaan yang selama ini mereka nikmati tanpa pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Raka berdiri di samping ranjangku dengan tangan gemetar, ponselnya masih terbuka memperlihatkan puluhan pesan masuk dari karyawan toko, supplier, bahkan bank yang menanyakan status transaksi yang tiba-tiba diblokir. Sementara Sulastri masih memegang ponselnya erat, wajahnya pucat, napasnya berat seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami, dan aku, yang selama ini selalu diam, hanya memandang mereka dengan tenang, terlalu tenang sampai membuat suasana menjadi semakin mencekam. Arini, kamu sebenarnya melakukan apa? Suara Raka akhirnya keluar, pelan tapi penuh tekanan, seperti seseorang yang sedang mencoba menahan panik agar tidak terlihat lemah. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya memiringkan kepala dan menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa pria yang dulu pernah membuatku percaya pada cinta. Tetapi yang kulihat hanyalah bayangan seorang lelaki yang lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan istrinya. Mas, bukannya tadi Mas bilang aku tidak akan lama lagi? Tanyaku lembut, senyum tipis muncul di bibirku. Raka terdiam, tidak bisa menjawab, sementara Sulastri tiba-tiba melangkah maju, suaranya meninggi. Tidak usah berbelit-belit. Kamu pikir dengan surat-surat itu kamu bisa menakut-nakuti kami? Semua orang tahu kamu tidak punya siapa-siapa. Semua ini hanya gertakan. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena kata-katanya terdengar seperti lelucon paling pahit yang pernah kudengar. Benarkah, Bu? Tidak punya siapa-siapa? Aku mengangkat tangan pelan, memberi isyarat kepada Maya yang berdiri di sudut ruangan sejak tadi tanpa mereka sadari sepenuhnya. Maya maju satu langkah, membuka tablet di tangannya, dan dalam hitungan detik, layar besar televisi di kamar rumah sakit menyala, menampilkan rekaman CCTV dari rumah kami atau lebih tepatnya, rumahku. Di layar terlihat Raka yang sedang membongkar lemari, Sulastri yang berteriak-teriak, dan Dimas yang memasukkan barang-barang ke dalam tas dengan wajah penuh keserakahan. Suara mereka terdengar jelas, setiap kata, setiap hinaan, setiap tawa ketika membicarakan kematianku, semuanya terekam tanpa satu pun yang terlewat. Wajah Sulastri langsung berubah, ia mundur satu langkah. Ini apa? Suaranya bergetar. Raka menatap layar itu dengan mata melebar, napasnya tercekat. Rin. Ini. Aku memotongnya dengan suara tenang. Bukti, Mas, sesuatu yang sangat penting kalau suatu hari kita bicara di pengadilan. Kata pengadilan itu menggantung di udara. Berat, menekan,
membuat jantung siapapun yang mendengarnya berdegup lebih cepat. Kamu mau melaporkan kami? Sulastri hampir berteriak. Aku mengangkat bahu ringan. Saya belum memutuskan, Bu. Itu tergantung bagaimana ibu dan keluarga memperbaiki kesalahan. Kata-kataku terdengar seperti memberi harapan, tetapi sebenarnya itu hanya cara untuk melihat seberapa jauh mereka akan merendahkan diri demi menyelamatkan diri sendiri. Raka langsung mendekat, suaranya berubah lembut, terlalu cepat berubah sampai terasa menjijikkan. Rin, kita ini suami istri, tidak perlu sampai seperti ini. Kalau ada salah kita bisa bicara baik-baik. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, baik-baik, seperti ketika Mas membicarakan pembagian asetku dengan Dimas saat aku masih sekarat. Wajahnya langsung pucat, matanya berkedip cepat, tidak siap dengan kenyataan bahwa aku mendengar semuanya. Sulastri tidak mau kalah, ia tiba-tiba menjatuhkan diri di samping ranjangku, memegang tanganku dengan paksa. Arini, ibu memang salah. Ibu khilaf. Tapi kita keluarga. Tidak baik saling menjatuhkan. Uang itu akan ibu kembalikan. Suaranya berubah lembut, penuh kepura-puraan yang dulu mungkin akan membuatku luluh, tetapi sekarang hanya membuatku muak. Aku menarik tanganku perlahan dari genggamannya, menatapnya dengan dingin. Dikembalikan? Dari mana, Bu? Rumah yang sudah ibu beli untuk Dimas bahkan belum lunas. Sulastri terdiam, tidak bisa menjawab. Sementara Raka menatapku dengan campuran marah dan takut. Kamu menjebak kami? Aku tersenyum lebih lebar. Mas merasa dijebak? Bukankah saya hanya memberikan kesempatan kepada keluarga Mas untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya? Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tetapi sunyi kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena mereka mulai sadar bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, melainkan rencana yang sudah kususun sejak awal. Maya kemudian melangkah maju lagi, menyerahkan beberapa dokumen kepada Raka. Ini pemberitahuan pembekuan rekening, penarikan aset kendaraan, dan penghentian sementara operasional toko. Raka membaca dengan tangan gemetar, setiap halaman seperti pukulan yang semakin membuatnya kehilangan pijakan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua ini atas nama saya. Aku menggeleng pelan. Atas nama Mas, tapi bukan milik Mas, jawabku singkat. Dan kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan ilusi yang selama ini mereka bangun. Sulastri tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena marah. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mempermainkan kami seperti ini. Aku menatapnya tanpa berkedip, lalu untuk pertama kalinya, aku membiarkan sedikit dari identitasku muncul, cukup untuk membuatnya sadar, tetapi belum cukup untuk memberi mereka jalan keluar. Saya adalah orang yang selama 5 tahun membiayai hidup ibu tanpa ibu sadari, kataku pelan, setiap kata diucapkan dengan jelas. Saya adalah orang yang menyelamatkan bisnis Raka ketika hampir bangkrut, saya yang membayar hutang-hutang keluarga ini, dan saya juga orang yang bisa menghancurkan semuanya dalam 1 hari. Suara detak jam di dinding terdengar semakin keras setelah aku selesai berbicara, seolah waktu sendiri ikut menegaskan setiap kata yang keluar dari mulutku. Raka menatapku seperti melihat orang asing. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tertawa kecil, karena saya ingin melihat apakah Mas mencintai saya atau hanya mencintai apa yang saya miliki, jawabku. Dan kali ini tidak ada satupun dari mereka yang bisa membantah. Di luar kamar, langkah kaki terdengar mendekat. Dan beberapa detik kemudian pintu terbuka. 2 pria berpakaian rapi masuk bersama seorang wanita yang membawa map tebal. Mereka berhenti di depan ranjangku dan membungkuk hormat. Selamat malam, Ibu Arini. Suara mereka serempak, formal, penuh penghormatan yang tidak pernah kulihat dari keluarga suamiku sendiri. Wajah Raka langsung berubah. Ia menatap mereka lalu menatapku. Ini siapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengalihkan pandangan ke arah Pak Surya yang berdiri di belakang mereka, dan ia berkata dengan tenang, kami dari tim legal dan audit internal perusahaan keluarga Ibu Arini. Kata perusahaan keluarga itu seperti petir yang menyambar tepat di tengah ruangan. Sulastri mundur 1 langkah. Perusahaan? Keluarga? Ia mengulang dengan suara hampir tidak terdengar. Aku akhirnya menatap mereka berdua dan berkata, besok pagi, semua aset yang selama ini kalian gunakan akan resmi kembali ke tangan saya. Dan audit akan dimulai untuk menghitung semua kerugian akibat penyalahgunaan dana. Raka menggenggam rambutnya. Tidak, ini tidak mungkin.
Rin, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku memotongnya dengan satu kalimat sederhana. Saya sudah melakukannya, Mas. Dan saat itulah mereka benar-benar mengerti bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Tetapi aku belum selesai. Karena rasa sakit yang mereka berikan selama 5 tahun tidak bisa dibalas hanya dengan kehilangan uang, aku ingin mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam kehancuran harga diri, kehilangan rasa aman, dan penyesalan yang datang terlambat. Aku memberi isyarat kecil. Dan layar televisi kembali menyala. Kali ini menampilkan rekaman lain, rekaman ketika Sulastri berkata bahwa aku sudah mau mati dan tidak pantas menghabiskan uang. Rekaman ketika Raka berbicara tentang membagi asetku, rekaman ketika Dimas tertawa sambil mengambil barang-barangku, semua diputar tanpa jeda, tanpa belas kasihan, dan di akhir rekaman, muncul satu kalimat besar di layar. Bukti untuk proses hukum. Sulastri jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Arini, jangan lakukan ini. Ibu mohon. Air matanya akhirnya keluar, tetapi aku tidak merasakan apapun. Tidak ada kasihan, tidak ada amarah, hanya kehampaan yang dingin. Aku menatapnya dan berkata pelan, ketika saya benar-benar butuh bantuan, ibu bilang saya akan mati dan tidak butuh uang, sekarang ibu bilang mohon? Suaraku tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuat setiap kata terasa seperti hukuman. Raka tiba-tiba berlutut di samping ranjangku, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan bahkan ketika kami bertengkar hebat dulu. Rin, aku salah. Aku benar-benar salah, aku akan memperbaiki semuanya, aku janji. Aku menatapnya lama, mengingat semua malam ketika aku menangis sendirian sementara ia memilih diam, semua pagi ketika aku bekerja keras sementara ia membiarkan ibunya menghina aku, dan semua detik ketika ia memilih uang daripada diriku, lalu aku tersenyum tipis. Mas, janji itu datang terlalu terlambat, jawabku, dan di luar jendela, hujan akhirnya berhenti, meninggalkan langit yang gelap namun tenang, seperti hatiku yang sudah tidak lagi berguncang, karena aku tahu, ini baru bagian kedua, dan kehancuran mereka masih belum mencapai puncaknya. Pagi itu langit terlihat begitu cerah seolah tidak pernah ada badai semalam, tetapi bagi keluarga Raka, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Aku duduk tegak di ranjang rumah sakit tanpa lagi berpura-pura lemah, infus sudah dilepas, wajahku tidak lagi pucat, dan untuk pertama kalinya mereka melihatku bukan sebagai menantu yang bisa diinjak, melainkan sebagai seseorang yang berdiri di atas mereka tanpa perlu meninggikan suara. Tepat pukul 9, pintu kamar terbuka dan tim audit masuk bersama beberapa staf bank serta perwakilan pengembang properti. Suasana langsung berubah seperti ruang sidang, dingin, tegas, dan tanpa ruang untuk drama murahan yang selama ini mereka gunakan untuk memanipulasi keadaan. Raka berdiri dengan wajah tegang, matanya sembab karena semalaman tidak tidur, sementara Sulastri duduk di kursi dengan tangan saling menggenggam, mencoba terlihat kuat tetapi jelas gemetar, dan Dimas yang baru saja datang terlihat pucat seperti orang yang baru sadar bahwa mimpi indahnya akan runtuh sebelum sempat berdiri. Pak Surya membuka map tebal di tangannya dan mulai berbicara dengan suara datar namun tajam, berdasarkan hasil audit awal. Ditemukan adanya penyalahgunaan dana sebesar jumlah yang signifikan dari rekening milik Ibu Arini yang digunakan tanpa izin untuk pembelian properti atas nama pihak ketiga. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Dimas yang langsung menunduk. Transaksi tersebut telah diblokir dan proses pembelian dinyatakan batal. Uang yang tersisa akan dikembalikan ke rekening utama Ibu Arini, sementara dana yang sudah digunakan akan ditagihkan sebagai kewajiban pribadi. Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan harapan terakhir mereka. Tidak, itu tidak adil. Dimas tiba-tiba berteriak, suaranya pecah. Saya sudah tanda tangan. Rumah itu milik saya. Perwakilan pengembang menjawab dengan tenang, maaf, Pak, pembayaran Anda berasal dari dana bermasalah, secara hukum transaksi tidak sah. Dimas mundur beberapa langkah, wajahnya kosong, seperti kehilangan arah hidup dalam sekejap. Sulastri langsung berdiri, menunjuk ke arahku dengan mata penuh kebencian. Semua ini salah kamu, kamu yang menjebak kami. Kamu yang pura-pura sakit. Aku menatapnya tanpa emosi, lalu berkata pelan, saya tidak menjebak siapapun, Bu, saya hanya memberi kesempatan, dan Ibu memilih untuk gagal. Kata-kata itu membuatnya terdiam, tetapi hanya sesaat sebelum amarahnya kembali meledak. Kami keluarga kamu. Kamu seharusnya membantu, bukan menghancurkan.
Aku tersenyum tipis, keluarga tidak akan mencuri dari orang yang sedang sekarat, Bu, jawabku, dan kali ini tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangkal. Raka melangkah maju, suaranya serak. Rin, cukup. Tolong hentikan ini. Kita bisa bicara. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku menatapnya lama, mengingat semua kenangan yang dulu terasa hangat, tetapi kini hanya terasa seperti luka yang belum sempat sembuh, lalu aku menggeleng pelan. Mulai lagi? Mas ingin mulai dari mana? Dari saat Mas diam ketika saya dihina? Dari saat Mas membiarkan saya bekerja sendirian? Atau dari saat Mas merencanakan hidup tanpa saya bahkan sebelum saya mati? Setiap pertanyaan itu seperti tamparan yang membuat Raka tidak bisa mengangkat kepalanya. Suasana menjadi semakin tegang ketika staf bank maju dan menyerahkan surat resmi. Mulai hari ini, semua rekening atas nama Bapak Raka dan keluarga terkait akan dibekukan sementara untuk proses investigasi. Sulastri hampir jatuh jika tidak ditahan oleh kursi di belakangnya. Tidak. Tidak. Kami mau hidup dari apa? Suaranya berubah menjadi ratapan, tetapi tidak ada lagi yang mendengarkan dengan empati. Maya kemudian maju, suaranya tegas, selain itu, rumah yang saat ini Anda tempati merupakan aset milik Ibu Arini dan harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi, sunyi yang berat, sunyi yang penuh keputusasaan. 24 jam. Raka mengulang dengan suara lemah. Aku mengangguk pelan. Saya sudah memberi lebih dari 5 tahun, Mas. 24 jam itu lebih dari cukup, jawabku tanpa ragu. Dimas yang sejak tadi diam tiba-tiba tertawa pahit. Hebat. Benar-benar hebat. Selama ini kami pikir kamu hanya perempuan lemah. Aku menatapnya. Dan kamu pikir itu alasan untuk mengambil apa yang bukan milikmu? Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Mungkin untuk pertama kalinya merasa malu, tetapi bagiku rasa malu mereka datang terlalu terlambat untuk berarti apapun. Sulastri tiba-tiba mendekat lagi, kali ini tidak lagi dengan amarah, melainkan dengan wajah penuh air mata. Ia berlutut di lantai rumah sakit, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat. Arini, Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Tolong, jangan lakukan ini. Ibu mohon. Ibu tidak punya siapa-siapa selain kalian. Kata-katanya terputus-putus. Penuh penyesalan yang kini terasa begitu terlambat. Aku menatapnya lama, sangat lama, mencoba mencari apakah masih ada sisa kasih sayang yang dulu pernah kupaksakan untuk tumbuh di hatiku, tetapi yang kutemukan hanya kenangan tentang kata-katanya sendiri. Kamu sudah mau mati, tidak perlu uang, dan itu cukup untuk membuatku berdiri dari ranjang, berjalan perlahan mendekatinya, lalu berkata dengan suara tenang namun dingin, waktu saya benar-benar membutuhkan ibu memilih uang daripada saya, sekarang ibu kehilangan uang, kenapa saya harus memilih ibu? Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari teriakan apapun. Ia terdiam, tubuhnya lemas, air matanya jatuh tanpa suara. Raka mencoba memegang tanganku, tetapi aku menariknya sebelum ia sempat menyentuhku. Jangan, Mas, kataku pelan, sentuhan Mas sekarang tidak berarti apa-apa lagi. Ia menatapku dengan mata merah. Rin, aku mencintaimu. Aku tersenyum tipis. Cinta itu tidak terlihat dari kata-kata, Mas, tapi dari pilihan. Dan Mas sudah memilih, jawabku, lalu berbalik, berjalan kembali ke ranjang dengan langkah yang tenang, langkah seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Pak Surya kemudian menutup mapnya. Semua proses akan dilanjutkan sesuai hukum, kami sarankan pihak terkait untuk bekerja sama. Dan dengan itu, satu persatu orang di ruangan mulai keluar, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang berat. Sebelum mereka pergi, aku memanggil pelan. Mas. Raka menoleh dengan harapan yang masih tersisa. Aku menatapnya untuk terakhir kali dan berkata, mulai hari ini, kita tidak lagi punya hubungan apapun. Saya sudah menandatangani gugatan cerai. Wajahnya langsung runtuh. Harapan terakhir itu hancur tanpa sisa. Sulastri kembali menangis. Dimas hanya berdiri diam seperti kehilangan segalanya. Dan aku hanya memandang mereka dengan tenang, tanpa kebencian, tanpa penyesalan. Hanya kepastian bahwa ini adalah akhir yang mereka pilih sendiri. Ketika pintu akhirnya tertutup dan mereka pergi, Maya mendekat. Ibu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, menatap jendela di mana sinar matahari mulai masuk, hangat, terang, dan berbeda dari gelap yang selama ini mengurungku. Saya baik-baik saja,
jawabku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena aku menghancurkan mereka, tetapi karena aku akhirnya berhenti membiarkan diriku dihancurkan. Di luar sana, dunia tetap berjalan, orang-orang tetap hidup dengan pilihan mereka, dan aku tahu satu hal dengan pasti, kehidupan baruku baru saja dimulai, tanpa kebohongan, tanpa penghinaan, dan tanpa orang-orang yang hanya datang ketika ada sesuatu yang bisa mereka ambil.